Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Senang sekali YouTuber yang pintar, saya kembali menjumpai Anda di channel Imron Kaya Raya. Saya selalu mendoakan kepada YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, golongan apapun, suku apapun, umur berapapun, dan agama apapun, agar selalu mendapat limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, murah rezeki, dilimpahkan segala sesuatu yang menjadi niat baik, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan selalu terkabul. Amin ya rabbal alamin. YouTuber yang pintar, dalam sebuah perjalanan, siapapun Anda, siapapun kita, kadang-kadang kita menggunakan sepeda ontel, jalan kaki, sepeda motor, atau juga kita kadang-kadang menggunakan mobil, baik itu mobil sendiri, mobil pribadi, mobil teman, atau juga dengan jasa mobil online. Maksud saya taksi online. Di tengah perjalanan, sesekali atau bahkan beberapa kali yang pernah dialami oleh YouTuber yang pintar, mungkin ada kerusakan, apakah itu pecah ban, apakah itu kadang-kadang juga businya macet, bensinnya habis, atau juga kita berhadapan dengan kemacetan. Kendaraan kita bagus, tetapi kendaraan orang lain sedang rusak, akhirnya kita harus antri panjang, atau sebaliknya, kendaraan kita bagus, tetapi karena jalan raya sedang ada sesuatu, ada barisan presiden, bupati, atau mungkin juga karena ada acara, akhirnya kita harus terhambat. YouTuber yang pintar, seringkali ketika kita berhadapan dengan kemacetan, kerusakan sepeda motor, mobil, atau apapun juga, terhambat dalam perjalanan, ada muncul emosi, kemarahan, kekesalan. Tentu ini sangat manusiawi karena itu adalah menjadi fitrah kodrati yang sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak bisa kita tolak. Tetapi manusia dikaruniai akal sehat, dikaruniai dengan akal pikiran. Sehingga dengan pikiran itu kita mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita hadapi, apa juga dibalik peristiwa sebuah peristiwa. YouTuber yang pintar, sesi kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana ketika saya berhadapan dengan berbagai macam kerusakan sepeda motor yang saya hadapi, dan ternyata di situ juga ada pesan moral dan pesan sosial yang saya rasakan. Dan mungkin sangat boleh jadi apa yang saya alami juga terjadi di YouTuber yang pintar. Simak video ini dengan tema teologi sepeda motor rusak. Selamat mengikuti. Terima kasih Anda kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Seperti yang saya janjikan di awal, saya akan berkisah tentang perjalanan saya dan santri saya ketika berkunjung ke suatu tempat dan ternyata ada beberapa peristiwa yang membuat kami terhambat. Tetapi sekali lagi, hambatan yang ada di jalan memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua dan juga pelajaran bagi YouTuber yang pintar. Kisahnya seperti ini. Tepatnya pada tanggal 26 hari Jumat 2020, saya dan santri saya namanya Azril itu kemudian meluncur dari Bukit Lama, dari Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Rahmat, diundang ke Pondok Pesantren Tahfiz Kimirogan oleh Ustadz Yayan. Ini sebuah kehormatan bagi kami untuk ikut serta dalam sebuah rapat launching Edu Wisata dan Pulau Terapung. Kisah perjalanan saya dengan santri saya baru saja meluncur dari rumah sekitar belum sampai 10 menit sih sebenarnya, baru 5 menit berjalan menyusuri Jalan Soekarno-Hatta. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya itu mengalami kerusakan sepeda motor. Saya kemudian waktu itu jengkel sesaat ya. Karena apa? Karena kalau tidak salah bensin ini baru diisi. Atau jangan-jangan ada santri yang memakai tetapi tidak mengisi bensin. Toh sebenarnya tinggal minta saja duit, bisa diisi. Saya tanya sama si Azril, ini bensin diisi nggak? Kata si Azril, kemarin diisi Ustadz, saya ngisi 10.000. Kok jadi begini nih? Akhirnya sama Azril dibuka dan dibuktikan. Dan ternyata memang persoalan bensin itu bukan menjadi hambatan. Bensinnya masih lumayan dan sangat tidak masuk akal kalau misalnya itu bensin menjadi hambatan. Tapi memang karena posisi saya itu memang sudah berada di depan warung bensin, sudah kepalang kandung malu, akhirnya ya sudahlah. Akhirnya saya harus membuka dompet, kemudian harus mengeluarkan uang 10.000 untuk membeli bensin 1 botol. Awalnya waktu macet, saya pikir itu gas yang putus kan. Tetapi ternyata bukan gas yang putus, bensin juga tidak ada. Saya coba lagi, tidak hidup-hidup. Sama Azril juga dicoba lagi, tidak hidup-hidup. Setelah diisi bensin 1 liter, ternyata hidup. Ada sesuatu yang aneh bagi saya. Jadi ada sekitar 5 menit kami tertunda dalam sebuah perjalanan, kemudian kami berbalik arah, memutar motor kembali dan meluncur ke arah Talang Betutu, di mana saya diundang oleh Ustadz Ahmad Fauzan Yayan, salah satu penggagas
rumah tahfiz di Sumatera Selatan. Sampai perjalanan, alhamdulillah lancar. Dan saat itu saya juga didaulat untuk mengisi satu program di Marogan TV untuk berbincang santai dengan para kru TV Marogan waktu itu. Acara selesai, kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, saya mampir sebentar di rumahnya Syekh Muhsin, meminum segelas kopi. Setelah merasa cukup, kami berbincang. Akhirnya kami meninggalkan rumah Syekh Muhsin. Beliau adalah pemimpin jamaah Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. YouTuber yang pintar, dalam perjalanan kami dari awal memang tidak ada apapun yang terasa atau mungkin firasat ya, kalau dalam bahasa umum ada firasat nggak, misalnya di tengah perjalanan itu ada sesuatu yang membuat kita terhambat. Tidak ada. Kami jalan santai, kemudian ya sekitar 40 lah ya sama Azril mengendarai sepeda motor. Tapi apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang sering saya katakan, itu yang sering dikatakan beberapa tokoh bahwa kita tidak bisa menolak takdir. Dan di simpang Talang Jambi, tiba-tiba motor itu ngadat lagi. Ini yang kedua kali. Waktu berangkat dan sekarang pulang. Setelah ngadat, saya ada kecurigaan lagi. Ini ada apa? Apakah putus gas atau apa? Itu sama sekali gas tidak mau menarik derum mesin motor. Akhirnya apa? Begitu. Akhirnya ini apa? Habis bensin lagi. Cek 2 kali, ternyata bensin juga masih bagus. Karena saya juga khawatir kalau misalnya terjadi sesuatu, akhirnya saya minta untuk minggir, masuk ke halaman sebuah masjid dan di situ dicek. YouTuber yang pintar, Azril, santri saya kemudian bilang, Ustadz, kita bawa ke bengkel. Saya ketika dapat usulan itu, yang saya pikirkan adalah duit kan. Saya waktu itu nggak biasanya yang namanya dalam perjalanan saya nggak bawa uang. Bawa duit itu pasti lebih. Tapi itu tidak. Hari itu saya membawa duit itu hanya cukup untuk bensin dan transportasi saja. Hanya cukup untuk membeli bensin saja. Ini kan menjadi sebuah problem. Nah, saya bilang sama Azril, Ustadz nggak bawa duit cukup, nanti mahal. Azril bilang, kita tanya dulu baik berapa kakek. Akhirnya saya mengiyakan usulan itu dan Azril membawa sepeda motor. Sementara saya sudah melangkah lebih dulu menuju ke bengkel. Alhamdulillah bengkel itu posisinya tidak terlalu jauh. Sekitar ada 200 atau 300 meter ya dari tempat kami macet. Setelah dibuka, ternyata businya yang rusak. Itu yang pintar, di luar dugaan. Uang yang harus saya bayar ketika itu hanya Rp17.000 mengganti busi dan saya ganti Rp20.000, tambahan Rp3.000 untuk biaya pasang. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Setelah itu kemudian saya pulang, sampai di rumah saya kemudian berbaring-baring di kamar, Azril juga berbaring di kamar santri. Baru beberapa detik, baru beberapa menit, kemudian istri saya masuk kamar, saya curahkan cerita saya tentang keluh kesah hari itu, perjalanan saya dari pergi sampai pulang. Ternyata ada beberapa persoalan yang saya hadapi, saya bilang sama istri saya. Apa kata istri saya? Itu semuanya pelajaran ya, semua ada hikmahnya. Saya kaget, saya itu lelah, tapi istri saya mengajak bicara dengan tema yang berat. Bicara soal hikmah ini kan bicara soal yang berat. Awalnya saya tidak mau menggubris karena tema yang sangat berat dan buat saya lelah, saya ingin istirahat karena nanti saya habis asar harus menerima setoran anak-anak, setoran hafalan. Tapi karena istri saya memancing terus bagaimana saya dialog, akhirnya saya juga terpancing untuk berargumentasi. Memang apa hikmahnya, saya bilang? Ya, paling tidak begini ya, saat sekarang ini ayah kan bawa duit sedikit. Artinya apa? Kalau suatu ketika kita mengundang ustadz atau mengundang siapapun yang kita minta jasanya, apakah itu tukang urut, tukang elektronik, tukang kipas angin, atau siapapun, apapun profesinya, saat kita undang, walaupun dia kenal, walaupun itu teman kita, ya mungkin dia tidak minta, tetapi kita harus siap untuk menyiapkan. Kita harus siap untuk memberikan transport. Kan kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di jalan. Seperti ayah kan, itu kan di luar dugaan, ganti busi. Terus tadi apalagi mau servis tutup busi yang hilang, harganya 200.000. Coba kalau tidak bawa uang, akhirnya kan cuma bisa ganti busi. Kalau bawa uang, karena tidak bawa duit, akhirnya kan tidak bisa dilakukan. Coba kalau kita bawa duit, kan selesai. Dan itu peristiwa tidak akan berulang lagi. Oh gitu juga ya, bener ya. Yang kedua apa? Oh tanya lagi. Iya, kali saja ada yang kedua. Yang kedua apa ya? Istri saya mulai berpikir, peluang berbuat baik. Emang kenapa? Kalau misalnya tidak berhenti di tukang bensin sama berhenti di bengkel kan berarti kita tidak sedekah hari itu. Wah benar juga saya bilang kan. Berarti kita dipaksa untuk sedekah dengan cara berhenti sebentar waktu berangkat di tukang bensin 10.000. Kemudian ditambah waktu ayah pulang rusak sepeda motor harus membayar berapa? 17.000 tambah 3.000 berarti 20.000. Hari itu kita sedekah 30.000. Jadi dipaksa. Iya, dipaksa. Ya memang terpaksa saya harus bersedekah, bukan bersedekah sebenarnya ya, dipaksa karena memang kondisinya seperti itu, dipaksa oleh keadaan. Ya memang begitu. Ketiga, apalagi ya,
Saya terus kejar pertanyaan itu. Jangan-jangan istri saya masih menyimpan argumentasi yang lain. Habis. Kalau habis, ayah tambahi. Apa? Yang pasti ada penundaan waktu. Maksudnya kata istri saya, jangan-jangan ketika ayah dan Azril itu dimacetkan ya. Sepeda motor pertama berangkat itu dimacetkan, masuk ke halaman warung bensin, kemudian beberapa menit kita berhenti. Kemudian pulangnya juga seperti itu, sekitar 10 menit kami juga berhenti gara-gara kita membenari sepeda motor. Jangan-jangan di depan sana ada peristiwa kecelakaan yang lebih besar yang bisa menelan nyawa kami berdua, dan ini adalah proses penyelamatan, pemeliharaan Allah kepada kami. Benar nggak? Istri saya beberapa saat kemudian melihat saya, ya mungkin ini memang tidak bisa diilmiahkan, tetapi kita mencoba berpikir memutar bahwa apapun yang terjadi, ini adalah takdir. Dan takdir itu adalah ketentuan Allah, pasti Allah punya rencana lain yang lebih indah dari perjalanan kami yang macet-macet tadi. Tapi ayah sempat kesal kan? Oh sangat kesal. Kenapa? Ini baru berangkat sudah macet, pulangnya macet lagi, sementara di rumah sudah ada tugas lagi. Ini kenapa? Nah, YouTuber yang pintar, saya kemudian berpikir bahwa saat itu sebenarnya yang saya tangkap, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunda sebuah peristiwa yang akan menelan nyawa saya, membuat kami berdua itu kecelakaan, tapi oleh Allah ditunda dengan kemacetan 2 kali. Akhirnya peristiwa yang mencelakai kami ini kemudian dihindarkan oleh Allah, dan ini semuanya adalah skenario Allah. Kita mencoba untuk mengambil sisi positifnya, sehingga ketika kita berhadapan dengan sepeda motor yang rusak, berhadapan dengan mobil yang pecah ban, berhadapan dengan bensin yang habis, berhadapan dengan kemacetan, kita tidak pernah yang namanya menggerutu, tetapi justru kita berpikir positif terhadap apa yang kita hadapi. Karena apa? Karena semuanya takdir. Kalau sudah takdir, sama halnya ketika kita ada hujan, tidak bisa kita menolak, hujan datang. Yang ada adalah bagaimana kompromi dengan takdir. YouTuber yang pintar, begitulah cara Allah mencintai, memelihara, dan menyelamatkan hambanya dengan berbagai macam peristiwa, termasuk peristiwa saya kemacetan, habis bensin, mungkin putus gas, mungkin pecah ban. Itulah bagian dari kecintaan Allah kepada kita, kepada YouTuber yang pintar. Saat ini, mari kita sama-sama untuk melihat sesuatu itu dari kacamata positif. Sehingga apa? Kalau Allah membahasakan dengan kemacetan, membahasakan dengan kerusakan sepeda motor, membahasakan dengan berbagai macam peristiwa yang mungkin kita tidak suka, tapi ternyata kalau itu kecintaan Allah kepada kita, mengapa kita tidak balas kecintaan itu dengan tetap tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya? YouTuber yang pintar, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan bertemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.